Bukan nggak niat, bukan nggak mau bayar, niat bayar. Tapi kadang kalau Bu Patokah malah rekeningnya diblokir, nggak mau dibayar. Tiba-tiba dilelang, tiba-tiba ada pemenang lelangnya, tiba-tiba sertifikatnya sudah ganti nama dan pemenang lelangnya Cina, ya orang Cina pemenang lelangnya. Dan sejak itulah Pak Sarto ini kesana kemari mencari keadilan. Nanti biar langsung beliau yang cerita ya. Bahkan berita terbaru yang malam ini saya dengar ternyata kadesnya juga ikut nikmati duitnya maksudnya. Nanti kita dengarkan langsung. Jadi ada kades minta 500 juta kepada pemenang lelangnya ya untuk bancaan atau barangkali nanti biar beliau yang cerita. Terus hari ini hari apa ini Pak Lili? Senin. Hari Senin 4 April. Beliau ini jam berapa ini? Jam hampir setengah 9. Ini dari Polres Ponorogo tadi. Seharian di Polres Ponorogo gelar perkara macam-macam. Sekarang beliau ada di Malang. Tadi siang di Polres Ponorogo. Nah, ada kejadian menarik. Beliau-beliau ini datang ke Polres prosedural. Ya, harus lewat ruang tamu, harus buku tamu dan seterusnya. Tapi di situ ada Cina pemenang lelangnya yang keluar masuk bebas, lewat pintu belakang bebas, foto-foto bebas. Nah, kurang lebih itu pernak-perniknya nanti biar dibahas langsung sama beliau. Bahkan tadi beliau sempat diintimidasi, bahkan beliau juga sempat ada ancaman, tanda tangan, kalau nggak mau keluar dipidana di penjara, gitu ya. Bahkan ada salah satu polisi di Ponorogo, ya kanitnya atau bagaimana, yang sempat lihat podcast saya dengan Pak Sarto ini malah berani ngomong katanya hoak. Itu hoak itu, Pak Sarto podcast sama Gus Nur itu hoak. Nah ini saya garis bawahi, ya, saya insya Allah anti hoak. Kalau Pak Sarto hoak, saya nggak mau ngeliput masuk ke channel saya. Dan saya lebih percaya Pak Sarto, gitu kan? Jadi jangan bilang ini hoak. Ya. Saya bukan munafik, bukan penjilat, saya bukan pendusta, saya bukan pengemis. Ya, saya nggak cari keuntungan, nggak cari duit di sini. Ini bedanya. Jadi nggak ada hoak di sini. Yang hoak itu kekuasaan, yang hoak itu polisi, oknum polisi. Kalau kita nggak hoak, kita berjalan atas ridhonya Allah, lillahi ta'ala, biaya sendiri, uang sendiri, sumber daya sendiri. Nggak minta pemenang lelang. Ya, nggak kong kali kong sama bank. Jadi kalau ada polisi ngomong ini hoak, tak biayai, tak fasilitasi, karena saya nggak percaya hukum, nanti biar beliau yang percaya hukum, yang saya percaya mubahala, ayo tak biayai, anakmu, istrimu bawa, anaknya Pak Sarto, istrinya Pak Sarto bawa, ketemu di Masjid Agung di Ponorogo, atau di manalah, mubahala sama Pak Sarto. Serius ini, saya yang biayai semuanya nanti. Mubahala sumpah di atas Al-Quran. Pak Sarto atau kamu yang hoak, saya, kami, atau Anda yang hoak. Siapa yang hoak diazab 7 turunan, sak turun-turunannya. Siap Pak Sarto? Nah, gitu. Saya bukan tukang hoak ya. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Saya minta Pak Sarto bercerita lagi tentang surat yang intimidasi tadi, pengalaman di Ponorogo tadi, dan saran saya Pak Sarto, saya minta hilangkan sudah rasa takut itu, sudah bukan waktunya sama takut, sama sudah didampingi orang-orang yang hebat, nggak ada takut sudah. Jangan mau diintimidasi, jangan mau dipersekusi, jenengan uangnya sudah hilang, hartanya sudah hilang, kok masih takut, nggak usah sudah. Gitu ya Pak Sarto, mari kita sama-sama dengarkan pengalaman dari Pak Sarto. Barakallah. Ditarik aja kabelnya Pak, panjang itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menyampaikan yang terkait dengan kronologinya rumah saya yang dieksekusi oleh PN Ponorogo.
Rumah saya dieksekusi pada hari Kamis, tanggal 26 November tahun 2015. Jamnya adalah jam 9 WIB. Setelah dieksekusi rumah saya, sehubungan saya merasa keberatan karena aset saya tidak sesuai dengan utang. Utang saya itu 100, Gus. Aset saya lebih dari 2 miliar. Lah kemudian setelah rumah saya dieksekusi, itu terus terang saya kuasai lagi. Rumah saya kuasai lagi karena tidak sesuai dengan utang. Nah, setelah saya kuasai sebetulnya